誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai kelanjutan cerita lengkap dari chapter terbaru manga Boku no Hero Tokyo Revengers, yaitu chapter 277 yang kebetulan baru saja terbit secara legal pada hari Selasa ini. Oh iya, meskipun tidak sedikit dari kalian yang sebenarnya sudah tahu mengenai sebagian kecil isi cerita dari chapter 277, namun kami sarankan kalian tetap simak video ini sampai habis ya. Karena di chapter terbaru inilah akhirnya kita bisa melihat secara langsung hasil jerih payah dari perjuangan dan juga pengorbanan yang selama ini telah dilakukan oleh Hanagaki Takemichi selama beberapa tahun kebelakang. Apalagi di satu chapter yang sama, banyak sekali misteri besar yang berhasil dijawab secara langsung oleh Ken Wakui. Salah satunya adalah mengenai siapa sajakah anggota pendiri dari geng Toman generasi pertama yang asli. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 277 berjudul Atlas. Judul tersebut merupakan sebuah kata sifat yang menerangkan mengenai suatu keadaan, bahwa sesuatu yang selama ini sudah dicita-citakan serta diupayakan oleh karakter yang bersangkutan pada akhirnya bisa terlaksana dan juga menjadi kenyataan. Pada awal chapter, kita pun langsung dikagetkan dengan potongan cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada momen ini, nampak Takemichi yang terlihat masih kaget dengan perubahan sikap dari Mikey yang tiba-tiba saja mengenalnya. Padahal seharusnya ini adalah pertama kalinya mereka bertemu pada garis waktu baru ini. Dengan penuh rasa penasaran, Takemichi pun dengan cepat langsung bertanya, "Mikey, caramu memanggilku sangat mirip sekali dengan apa yang kau lakukan pada garis waktu sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kenapa kau bisa tahu namaku? Apa jangan-jangan?" Tapi belum sempat Takemichi melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja Mikey pun langsung memotongnya dengan berkata seperti ini. "Hah? Takemichi, apa benar ini adalah kau yang selama ini aku kenal? Jika benar itu kau, jangan-jangan..." Nah, di momen inilah kedua sahabat itu langsung berteriak bersama-sama. Mungkinkah kita berdua berhasil melakukan time leaping satu kali lagi? Wow, menarik banget ya. Ternyata alasan kenapa Mikey bisa kenal dengan Takemichi adalah karena Mikey ikut melakukan perjalanan waktu untuk kembali ke masa lalu. Menyadari semua hal itu, pada panel selanjutnya Mikey dan Takemichi pun nampak sangat senang sekali. Bahkan keduanya sampai mengeluarkan air mata karena tidak sanggup menahan kebahagiaan ini. Sementara respon yang berbeda justru diperlihatkan oleh Shinichiro Sano, Emma Sano, Harucho Sanzu, serta Keisuke Baji. Di mana pada momen yang sama, mereka berempat malah nampak kebingungan dan juga bertanya-tanya. Bahkan Shinichiro pun sampai berkata seperti ini. "Hah? Apa yang sebenarnya mereka berdua bicarakan? Kenapa tiba-tiba saja mereka berdua langsung berteriak?" Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, Mikey dan Takemichi pun akhirnya langsung pergi berlarian untuk meluapkan rasa bahagianya, sambil membicarakan mengenai apa yang saat ini sedang terjadi kepada mereka. Tanpa banyak basa-basi, Takemichi pun mulai bertanya, "Bagaimana kau bisa kembali ke masa ini, Mikey?" Mendengar pertanyaan ini, Mikey pun dengan cepat langsung menjawabnya. "Aku tidak tahu, Takemichi. Tepat ketika kau sudah mati permanen di masa depan, aku pun langsung menutup mataku dan memohon kepadamu untuk tidak meninggalkanku sendirian lagi, atau tidak mati meninggalkan diriku lagi. Namun ketika aku membuka mata, tiba-tiba saja kesadaranku langsung berpindah dan muncul di masa ini." Tidak hanya itu, masih di satu panel yang sama ini, Mikey pun juga bertanya kepada Takemichi mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Takemichi pun langsung meresponnya. "Aku tidak tahu, Mikey. Hal terakhir yang aku rasakan adalah tetesan air matamu yang terus mengalir membasahi tanganku. Lalu entah kenapa, ketika aku mencoba untuk membuka mataku satu kali lagi, ternyata kesadaranku juga sudah ikut berpindah ke masa ini. Jujur saja, saat ini aku masih belum memiliki jawaban atas sebuah misteri ini. Jadi untuk sekarang mari kita anggap saja bahwa semua hal yang terjadi kepada kita berdua adalah sebuah keajaiban." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, kedua sahabat ini pun kembali berlari tanpa arah, sambil terus berteriak dengan keras sepanjang perjalanan. Bahkan di satu panel ini, Mikey pun sempat bertanya, "Takemichi, ngomong-ngomong, kenapa kita malah terus berlarian sejak tadi?" Mendengar pertanyaan konyol itu, Takemichi pun tanpa basa-basi langsung meresponnya. "Aku tidak tahu, Mikey. Saat ini, aku hanya ingin berlari untuk meluapkan semua emosiku." Momen mengharukan ini pun terus terjadi selama beberapa saat. Hingga pada akhirnya Mikey dan Takemichi tiba di suatu atap bangunan tua yang sudah tidak terpakai lagi.
Nah, pada panel inilah akhirnya kedua orang sahabat itu bisa tenang dan mulai berdiskusi dengan serius. Takemichi, aku tidak paham apa alasanku bisa melakukan time leaping sepertimu. Tapi yang jelas ketika aku memegang tanganmu, tiba-tiba saja aku bisa merasakan sebuah sensasi yang berbeda. Sebelum pada akhirnya kesadaranku terlempar ke tubuh ini. Menyaksikan Mikey yang kebingungan di hadapannya, Takemichi pun ternyata saat ini sudah berhasil menemukan jawaban atas semua misteri itu. Di panel selanjutnya dengan tenang, Takemichi berkata, Mikey, aku baru ingat. Tepat sebelum aku mengembuskan nafas terakhirku di masa depan, aku sempat mencoba untuk memindahkan kekuatanku ini kepadamu. Jadi kemungkinan besar kita berdua bisa kembali ke masa lalu secara bersamaan karena jabat tangan terakhir yang kita lakukan sebelum aku mati. Di satu sisi, kekuatanku masih ada hingga aku bisa kembali ke masa ini. Namun di sisi lain, kau juga mendapatkan kekuatan yang sama sepertiku. Hingga akhirnya kau terlempar ke masa ini juga sama sepertiku. Wow, menarik banget ya. Berdasarkan dialog singkat tersebut, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa alasan Mikey bisa melakukan time leaping adalah karena Mikey saat ini sudah menjadi seorang time leaper juga setelah mendapatkan kekuatan itu dari Takemichi. Pada panel selanjutnya, Mikey dan Takemichi pun kembali melanjutkan semua pembicaraannya. Takemichi, karena kita saat ini sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperbaiki semuanya, lalu menurutmu apa yang seharusnya kita lakukan? Mendengar pertanyaan itu, Takemichi pun langsung meresponnya. Selama ini, aku selalu berjuang seorang diri seumur hidupku. Walaupun pada akhirnya aku tetap tidak berhasil menyelamatkan semua orang. Tapi aku yakin sekarang pasti semuanya berbeda. Apalagi saat ini ada dirimu di sisiku. Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung sangat singkat sekali. Hingga pada akhirnya kedua sahabat itu pun mencapai sebuah kesepakatan dan berjanji akan menjaga semua orang bersama-sama dengan berkata seperti ini. Baiklah. Kali ini adalah waktu pembalasan dendam kita. Atau, this is our revenge. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa tahun berlalu, atau tepatnya pada tahun 2003, Mikey dan Takemichi pun akhirnya memutuskan untuk mengulangi lagi semua sejarah yang seharusnya memang tetap terjadi pada garis waktu baru ini. Yaitu takdir mutlak untuk membentuk sebuah geng berandalan yang diberi nama Tokyo Manji Revengers. Sayangnya di momen ini tidak dijelaskan sama sekali apa alasan Mikey dan Takemichi membentuk geng baru ini. Karena jika kita berpedoman pada garis waktu sebelumnya, tujuan utama Toma dibentuk adalah untuk membantu Kazutora mengalahkan geng Black Dragons generasi ke-9. Satu-satunya dialog dan informasi yang muncul pada panel ini adalah ucapan dari Baji yang berkata seperti ini. Baiklah, karena kita bertujuh sudah berkumpul, maka mari kita buat sebuah geng berandalan milik kita sendiri. Mendengar hal itu, Takemichi pun dengan cepat langsung meresponnya. Tunggu sebentar, apakah aku masih bisa mengajak satu sahabatku lagi untuk bergabung sebagai anggota pendiri Toman? Pada panel selanjutnya, tiba-tiba saja muncul seorang sosok yang sangat tidak asing tepat di hadapan kita semua. Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Kisaki Teta? Begitu pula dengan Sano Manjiro, di mana pada momen yang sama itu dia pun juga berkata, jika Takemichi boleh mengajak sahabatnya, maka aku juga akan mengajak satu orang sahabatku lagi, yaitu Harujo Sanzu. Mendengar ajakan Mikey yang mendadak itu, Sanzu pun hanya bisa mengeluh sambil tersenyum. Hah? Mana mungkin aku mau bergabung menjadi anggota geng motor seperti ini? Nah, berdasarkan potongan cerita singkat itu, maka sudah sangat jelas sekali bahwa pendiri asli dari geng Toman di garis waktu baru ini berjumlah 9 orang. Mulai dari Keisuke Baji, Mitsuya, Pachin, Draken, Kazutora, Mikey, Takemichi, Kisaki, serta Harujo Sanzu. Namun sebuah perjuangan dari Takemichi dan juga Mikey tidak berhenti sampai di situ. Karena mulai dari sanalah mereka berdua pun terus bekerja sama untuk menyelamatkan semua orang dan merubah takdir buruk yang harusnya tetap terjadi kepada teman-temannya. Salah satunya adalah dengan menyelamatkan Shinichiro Sano, di mana pada tahun 2004 ini, Baji dan Kazutora sama sekali tidak berniat untuk mencuri motor di bengkel Shin. Hingga pada akhirnya Shinichiro Sano pun berhasil lolos dari kematian. Sebagai gantinya, tepat di hari ulang tahun Mikey yang ke-14 tahun, atau pada tanggal 20 Agustus tahun 2004, Baji, Shinichiro, Kazutora, dan juga Emma malah bersama-sama memberikan hadiah motor itu kepada Mikey secara langsung. Pada beberapa tahun selanjutnya, Mikey dan Takemichi pun juga berhasil menghindari tragedi berdarah ketika bertarung melawan geng Black Dragons generasi ke-10 dan juga geng Yoko sama Tejiku. Meskipun di halaman ini tidak ada satu pun narasi atau kotak dialog yang menjelaskan mengenai bagaimana cara Takemichi menyelamatkan mereka semua,
Tapi ada satu hal yang bisa kita garis bawahi, yaitu konflik atau pertempuran besar melawan geng Black Dragons dan juga geng Tenjiku tetap terjadi. Yang artinya Taiju dan juga Izana Kurokawa tidak bergabung ke dalam geng Toman sejak awal. Melainkan harus dikalahkan dulu, baru pada akhirnya direkrut oleh Takemichi untuk bergabung ke dalam geng Toman generasi pertama. Semua hal itu bisa kita saksikan sama-sama melalui satu buah panel singkat ini, di mana pada halaman ini Mikey pun berkata dengan tegas, "Dengar, mulai sekarang kalian semua adalah bagian dari geng Tokyo Maji Revengers." Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya Mikey dan Takemichi kembali pergi menuju ke atap bangunan tua, tempat di mana mereka berdua berjanji untuk menyelamatkan semua orang saat bertemu pertama kali pada garis waktu baru ini. Di mana pada momen tersebut Mikey berkata, "Takemichi, saat ini kita berhasil menguasai seluruh dunia berandalan yang ada di seluruh Jepang, sekaligus menyelamatkan semua orang dari takdir kematian buruk yang harusnya terjadi pada garis waktu sebelumnya." Mendengar ucapan itu sambil menangis dengan haru, Takemichi pun langsung menjawabnya, "Benar Mikey, akhirnya semua hal yang sudah lama kita perjuangkan berhasil menjadi kenyataan." Dan dengan ini maka sebuah hal penting yang sebenarnya sudah sama-sama kita ketahui akhirnya kembali diulang oleh kedua orang sahabat itu, yaitu membubarkan geng Toman generasi pertama saat mereka semua sedang berada di puncak kejayaannya dengan susunan formasi akhir sebagai berikut. Mikey dan Takemichi adalah presiden dari geng Tokyo Maji Revengers. Kemudian Draken adalah wakil presidennya. Selanjutnya di bawah mereka bertiga ada Kisaki Teta dan juga Sujianma yang memiliki jabatan sebagai penasihat sekaligus ahli strategi dari geng Toman. Di bawah Kisaki dan juga Hanma terdapat divisi pertama Toman yang dipimpin oleh Keisuke Baji dan juga Chifuyu Matsuno. Divisi kedua Toman dipimpin oleh Mitsuya dan juga Keshiba. Divisi ketiga Toman dipimpin oleh dua orang sahabat yaitu Pachin dan juga Pehyan. Kemudian divisi keempat dipimpin oleh seorang serigala penyendiri yaitu Hanemiya Kazutora. Menarik ya, dalam narasi singkat ini Takemichi sama sekali tidak menyebutkan siapakah wakil kapten yang membantu Kazutora untuk memimpin divisi keempat itu. Selanjutnya divisi kelima dipimpin oleh pasangan kakak beradik dari keluarga Akashi, yaitu Kawaragi Senju dan juga Harucho Sansu. Divisi keenam dipimpin oleh Souta dan Naoya Kawata. Kemudian divisi ketujuh dipimpin langsung oleh Taiju Shiba. Nah, karena Koko dan Inui selalu bertengkar memperebutkan posisi dari wakil kapten, pada akhirnya Taiju pun memutuskan bahwa di dalam divisi ketujuh ini tidak ada posisi wakil kapten sama sekali. Hingga sampailah kita kepada divisi ke-8 sekaligus divisi tempur paling kuat yang dimiliki oleh geng Toman generasi pertama, di mana seluruh anggotanya adalah mantan pasukan elit dari geng Yokohama Tenjiku yang dipimpin langsung oleh Izana Kurokawa dan juga Ito Kakucho. Nah, itulah susunan formasi lengkap dari geng Toman di era Takemichi ini, di mana secara keseluruhan memiliki total 8 divisi tempur yang luar biasa kuat, ditambah 2 orang paling jenius yang berperan sebagai ahli strategi mereka. Namun sayangnya semua kejayaan itu tidak berlangsung cukup lama, karena di satu momen yang sama ini, Mikey dan Takemichi pun akhirnya memberikan pengumuman kepada semua orang yang isinya sama persis dengan apa yang pernah mereka sampaikan pada chapter 188. Intinya kurang lebih seperti ini. Dengar semuanya, saat ini kita telah mencapai puncak tertinggi dari dunia berandalan yang ada di seluruh Jepang. Mulai saat ini nama Toman pun akan terus dibicarakan sampai beberapa generasi yang akan datang. Oleh karena itu, aku dan Takemichi sudah memutuskan bahwa mulai hari ini, geng Tokyo Maji Revengers sudah resmi dibubarkan. Namun ingatlah, bahwa tidak peduli sampai kapanpun, Toman tetaplah tersimpan selalu di dalam hati kita. Setelah mendengar pidato singkat yang diucapkan oleh Mikey, seketika suasana kuil tua itu pun menjadi semakin bergemuruh dengan teriakan dari semua orang yang ada di lokasi tersebut berkali-kali. Toman, 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 Toman. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa tahun berlalu, atau tepatnya setelah menjalani sebuah kehidupan normal selama 11 tahun di garis waktu baru itu, akhirnya kini mereka pun tiba di tanggal 3 Juli tahun 2017. Di mana pada momen ini kita pun kembali diperlihatkan sebuah kejutan besar berupa acara pernikahan yang kebetulan akan segera dilaksanakan oleh salah satu karakter penting yang ada di dalam manga Tokyo Revengers. Namun sayangnya chapter 277 harus berakhir sampai di sini dengan sebuah ending yang sangat menggantung, tanpa sedikit pun penjelasan mengenai apa saja yang terjadi selama beberapa tahun ke belakang.
Dan pernikahan dari siapakah yang akan segera terjadi pada ending manga ini? Tentu saja semua hal tersebut membuat para pembacanya menjadi semakin penasaran dan juga bertanya-tanya. Apakah yang akan menikah minggu depan adalah Takemichi dan juga Hina? Atau malah sebuah plot twist besar akan kembali dimainkan? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.